Masih di Kilas Balik 2017, kita bahas soal isu politik. Kita kembali membahas soal para kandidat, baik itu di pilkada maupun muncul dalam pilpres nanti, beberapa purnawirawan TNI. Saya ke Pak Kiki lagi. Pak Kiki, yang menarik tadi yang mengatakan ada beberapa TNI aktif yang bermanuver begitu ketika masih menjabat. Padahal itu tapi untuk mengukur dia bermanuver atau tidak, bias juga kita melihatnya. Tapi ada satu contoh tadi yang berkembang masalah harusnya ada jangka waktu sebelum terjun ke dunia politik praktis. Kita tahu bersama Mas Agus Harimurti Yudhoyono begitu sudah tidak hari ini mundur dan besoknya kemudian dicalonkan menjadi Gubernur DKI Jakarta, begitu, calon Gubernur DKI Jakarta. Kalau pandangan pribadi Anda, bagaimana Pak Kiki? Ya itu tadi, dalam kasus, dulu saya mengkritisi itu, kasus pencalonannya AHY itu, karena waktunya terlalu pendek sekali. Pasti ada prosedur yang dilanggar jadinya gitu kan. Dalam hitungan jam sudah keluar itu rekomendasi itu dari Partai Demokrat dan beberapa partai koalisi. Hal-hal seperti itu harus dihindari ke depan. Maka tadi Pangkostrat seminggu lagi akan mencalonkan diri. Bagusnya dari sekarang sudah diproses dan beliau sudah mengundurkan diri juga sesuai dengan ketentuan undang-undang gitu kan. Jadi kalau sudah tidak lagi aktif itu hak sepenuhnya hak beliau gitu kan. Nah jadi itu harus ada proses dari sekarang. Tapi bukankah dengan tidak adanya aturan yang mengatur jarak minimal pengunduran diri dan kemudian pencalonan mereka itu akan lebih baik untuk TNI, akan lebih menguntungkan untuk sang calon TNI ini? Tidak juga. Tadi itu kata Pak Salim, bagaimana dia harus berkampanye, bagaimana dia harus melakukan pendekatan-pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat, itu perlu waktu gitu kan. Jadi rugi sebenarnya gitu kan. Justru rugi si calon ini ya. Nah, sedangkan menggunakan apa kan sudah nggak boleh lagi dan harus dihindari, jangan sampai menggunakan institusi TNI. Harus diingat bahwa TNI masuk ke wilayah, ke kolam politik. Ada pengalaman kita ketika misalnya pemilu tahun 55 ada TNI yang ikut PKI, ada TNI yang ikut partai A, partai B, dan setelah 10 tahun kemudian, tahun 65 kan itu kejadiannya gitu kan. Nah itu maka harus dihindari pelibatan lagi TNI aktif dalam politik praktis seperti itu. Biarkan TNI itu sebagai guard of the nation gitu kan. Dia hanya akan keluar ketika negara, bangsa terancam gitu kan. Dan ini ada pengalaman sebenarnya yang saya alami sendiri gitu kan ketika saya masih aktif. Ketika zaman Gus Dur, gitu kan, Gus Dur ada perang politik ini antara istana sama Senayan gitu kan pada saat itu yang sangat membahayakan keutuhan bangsa, keutuhan negara gitu kan pada saat itu. Maka TNI bersikap ketika itu. Nah, tidak setuju dengan ajakan Gus Dur dekret gitu kan. Jadi ketika hal seperti itu TNI harus bersikap. Nah untuk itu, untuk bisa menjamin sikap TNI seperti itu, TNI harus jauh dari politik praktis, harus jauh dari kedekatan dengan para politisi itu gitu kan. Sehingga jauh dari kepentingan politik mereka. Politik TNI adalah politik negara. Politik negara, baik. Pak Salim, silakan. Ya, saya masih tetap obsesi saya tadi itu menjaga supaya TNI itu, orang TNI yang mau masuk politik itu harus dijaga jangan menggunakan institusi itu untuk investasi popularitas dia. Nah untuk itu harus ada aturan. Aturan yang saya katakan tadi yang saya usulkan ke DPR waktu pembahasan undang-undang TNI itu. Dan itu rupanya nggak ada itu. Nggak ada. Soal jangka waktu ya, jangka waktu. Jadi pernah kejadian tadi saya bilang sama Pak Kiki, ada seorang pejabat di MBAD pensiun atau masuk mendadak masuk menjadi wakil gubernur Jakarta waktu itu kalau nggak salah. Itu berbahaya sekali. Berbahaya sekali kalau orang itu cerdas betul, pintar betul, dia memanipulasi jabatannya untuk mencari popularitas. Padahal, nah, itu juga tidak otomatis popularitas itu akan menguntungkan dia nanti. Sebab
ketika dia populer, orang melihat dia sebagai orang berpangkat. Ketika dia tidak berpangkat, belum tentu dia populer. Ini ujian yang harus dihadapi Pak Nurmantio nanti. Kalau memang Pak Nurmantio, Gatot Nurmantio itu ada ambisi keinginan masuk politik, ya setelah setelah pensiun ini, kita akan lihat setelah beliau tidak lagi jenderal, tidak lagi panglima TNI, apakah daya tariknya, daya jualnya juga akan makin akan seperti dulu menjadi panglima TNI begitu ya. Nah, saya mau loncat kepada soal tadi pencalonan. Tadi Anda tanya PDIP atau Golkar? No. Ini loh apa? Capres. Ya, capres. Ya. Begini, ramalan. Kita kan juga malam ini mau bicara semi ramalan 2018 mengenai situasi politik. Ramalan saya, ya, ini Pak Nurmantio itu tidak akan diangkat atau dipilih oleh Pak Jokowi menjadi cawapres. Meskipun Pak Jokowi itu pasti cari wapres. Karena beliau tahu betul Pak JK itu tidak akan ikut lagi. Nah, ramalan Anda justru Pak Gatot tidak akan dipilih kalau kita karena lihat apa? jalan berpolitiknya Pak Jokowi yang membangun di luar Jawa, artinya memberi perhatian di luar Jawa, maka besar kemungkinan, sangat besar, firasat politik saya mengatakan, kalkulasi politik saya mengatakan, beliau akan mencari orang luar Jawa. Pak Gatot kan orang Jawa. Jadi, ini konsekuensinya Pak Gatot tidak boleh berharap hanya jadi wapres. Beliau harus menggunakan popularitasnya sekarang untuk menjadi calon presiden. Persoalannya, ini, apa ada yang mencalonkan? Partai mana yang akan Partai mana yang mencalonkan? Iya. Gitu ya. Nah, kesalahan banyak orang di publik, masyarakat kita ini tidak memikirkan sejauh itu bahwa sehebat seorang jenderal, ya, kalau tidak ada yang mencalonkan, ya dia tidak akan ikut run menjadi itu tadi presiden. Yang dikatakan strategi perang berbeda dengan strategi politik. Nah, saya selalu ingat begini, para pahlawan perang dunia kedua itu Amerika ya, paling populer itu MacArthur, General MacArthur, orang yang sudah sangat tua tapi tetap malah dijadikan jenderal bintang 5. Dia pulang ke New York, disambut pawai di New York. Tapi yang jadi calon presiden dan berhasil adalah juniornya Eisenhower yang panglima Eropa. Karena Eisenhower dicalonkan oleh Partai Republik. Setahu saya tidak ada yang mencalonkan MacArthur. Ya populer aja di legenda, tapi tidak jadi apa-apa secara politik. Nah, jadi artinya ini peringatan kepada masyarakat Indonesia, jangan melihat otomatis karena populer sebagai panglima jenderal maka dia juga laku dijual. Juga peringatan kepada sang jenderal untuk jangan mengandalkan hanya popularitas Anda. Anda harus appeal kepada partai-partai untuk bisa mencalonkan. Supaya Anda dicalonkan. Kalau tidak, Anda boleh tetap populer kayak MacArthur. Tapi Anda tidak jadi presiden kayak Eisenhower. Jadi itu harus dipilih, mau jadi Eisenhower atau menjadi MacArthur. Iya, nanti kita bicara soal capres-capres atau cawapres favorit, tapi saya yakin kembali lagi kepada beberapa bintang-bintang TNI yang bertebaran begitu di pilkada serentak nanti 2015. Kalau dari sisi Persatuan Purnawirawan TNI AD sendiri bagaimana melihatnya? Adakah adakah mekanisme ketika akan dicalonkan atau mencalonkan, ada advice yang disampaikan oleh Persatuan Purnawirawan begitu, atau ada penggodokan nama-nama tertentu begitu yang akan diberikan kepada publik atau ditawarkan kepada partai politik oleh Persatuan Purnawirawan? Karena yang tahu mereka, sebetulnya yang paling tahu mereka adalah para seniornya, bukan? Ya, tentang Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat. Nah, ini dalam anggaran dasar kita. Ini tidak boleh berpolitik. Tidak hanya TNI, tapi juga organisasi Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat itu tidak boleh berpolitik praktis. Nah, hak politik itu diserahkan kepada individu-individu masing-masing. Itu anggaran dasar yang ada di Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat. Tapi kita melihat juga bahwa
Pak Sudrajat itu pengurus Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat, salah satu pengurus gitu kan. Yeah. Nah, sehingga paling tidak dukungan moral kepada beliau itu ketika beliau mengatakan bahwa akan mencalonkan ketemu saya gitu kan. Oh, bagus gitu kan. Dan dia menurut saya punya kans yang cukup besar. Nah, kenapa? Karena di Jawa Barat nih ya, karena ketika calon-calon lain Ridwan Kamil misalnya, dukungan dari Golkarnya kan dicopot, padahal dia tadinya elektabilitasnya kan paling tinggi, bermasalah. Deddy Miswar juga sama, Deddy Purwakarta ini Mulyadi. Nah, juga terkait dengan dukungan Golkar, baru dikembalikan kepada masing-masing ada masalah gitu kan. Nah, ketika itu terjadi, Derajat muncul, ini cerdas juga Gerindra gitu kan. Nah, jadi kansnya cukup besar. Lalu kemudian ini kembali lagi prediksi ya. Lalu kemudian juga jangan lupa tadi Burhanuddin mengatakan bahwa sekarang ini lagi ngetren politik identitas. Populisme kanan juga sedang in gitu di Indonesia. Nah, siapa Trump menang juga karena populisme kan gitu kan. Nah, di Pilkada Jakarta DKI, juga. Nah, jadi kalau menurut saya elektabilitas hari ini, tingginya elektabilitas hari ini atau rendahnya elektabilitas seseorang calon hari ini tidak menjadi jaminan juga untuk bisa terpilih pada bulan Juni 2018. Ya, ini masih ada waktu. Jangan lupa ketika Pilkada Jakarta beberapa waktu lalu nama Ahok sama sekali tidak terkalahkan. Bukan Jokowi. Oh, Jokowi Foko kalah oleh Jokowi kan sebenarnya elektabilitasnya tadinya lebih tinggi gitu kan. Nah, dan itu dijungkir balikan gitu kan. Nah, jadi dengan demikian maka saya kira kans Sudrajat kalau menurut saya di Jawa Barat itu cukup tinggi. Saya tidak tahu karena saya bukan pengamat politik untuk Edi Rahmayadi di Sumatera Utara dan lainnya. Nah, tapi Derajat di Jawa Barat itu kalau prediksi saya itu cukup menjanjikan. Iya, karena politik ini dinamis dan masih sangat dinamis sekali begitu ke depannya. Soal waktu dan timing. Itu yang kata kuncinya. Kita akan bicara soal capres dan cawapres favorit dan bagaimana juga manuver partai politik dan jangan lupa juga kita akan menyinggung para kingmaker dan poros-poros yang akan terbentuk nanti di 2019. Tetaplah bersama kami.